Selamat pagi dan selamat berbahagia bagi beberapa dari kita yang bisa join bersama dengan saya di pagi ini. Sungguh menjadi satu kehormatan besar yang Tuhan percayakan. Hal-hal yang luar biasa dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi masing-masing kita. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu di pagi yang berbahagia. Nah, saya pengen sharing satu hal ini kepada Bapak Ibu semua yang terambil dari Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Matius 4 ayat yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini asik untuk kita pelajari dan ini bagus banget untuk kita berpikir bahwa bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Menarik untuk kita belajar di pagi ini adalah bertobatlah. Situasi tidak akan tambah baik ke depan ini, tapi saya harus memastikan bahwa dengan bertobat kita masuk kepada dimensi baru yang dimana kerajaan Allah memerintah sepenuhnya atas hidup kita. Orang bertobat, dia telah menyerahkan hak-hak pribadinya kepada Allah. Kehidupan kedagingan akan berhenti ketika Anda memutuskan untuk hidup benar dengan Tuhan. Disitulah kehidupan daging berhenti berbicara, tetapi kehidupan roh akan selalu berbicara. Dan orang-orang yang mengalami kedalaman Tuhan adalah orang-orang yang memberi waktunya lebih banyak untuk diayomi dan dipimpin oleh Tuhan. Menarik untuk kita belajar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebuah kehidupan akan mengalir dengan sendirinya ketika kita meresponi janji Tuhan dengan cara-cara yang tidak biasa. Ya, ini menarik untuk kita belajar. Dan saya harus katakan kepada beberapa dari kita bahwa pemerintahan di dunia ini memperoleh otoritas mereka melalui cara pemilihan atau kekerasan. Tetapi beda dengan kerajaan Allah. Ya. Kerajaan Allah itu sudah terlahir di dalam kita. Bahkan beberapa dari kita harus mengerti dan memahami bahwa rencana Tuhan tidak berhenti ketika manusia gagal. Tetapi saudara harus pahami betul bahwa seorang raja memiliki kuasa dan dapat memberikan kuasa kepada siapapun yang ia kehendaki. Anda tentunya masih ingat Lukas pasal 15 tentang anak yang hilang. Waktu dia kembali ke rumah bapaknya, sesungguhnya yang menarik adalah dia mengingat tentang kebaikan bapaknya. Dia mengingat tentang bagaimana bapak mengurus bawahan-bawahan, pekerja-pekerja di rumahnya. Dan kita tahu bersama bahwa Lukas pasal 15, ketika anak yang hilang, anak yang bungsu ini bertemu dengan situasi yang tidak enak. Dia ketemu dengan yang namanya kandang babi. Disitulah dia terpikir tentang kebaikan Tuhan, tentang kebaikan Bapa. Dan Alkitab berkata dia kembali ke sana, dia kembali ke rumah Bapa. Dan kemudian didapati Bapa memfasilitasi dia dengan cara-cara yang tidak biasa. Ingat, agenda anak ini pulang ingin jadi pelayan atau hamba upahan. Tetapi agenda Bapa tidak seperti itu. Tuhan
lewat Lukas 15, kita diberitahukan bahwa Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang kita percayai, itu jauh melebihi yang bisa kita bayangkan. Dia lengkapi kita dengan cincin, sepatu yang baru, kasut, dan jubah. Itu kelengkapan-kelengkapan kerajaan yang Tuhan siapkan. Bahwa untuk seseorang yang telah diurapi masuk di dalam pertobatan Tuhan, kelengkapan kerajaan inilah yang diberikan oleh Bapa. Karena Anda dan saya tidak bisa masuk kerajaan tanpa sepatu. Anda dan saya kita tidak bisa masuk kerajaan tanpa jubah. Kita masuk ke kerajaan karena ada otoritas di tangan kita. Dan percayalah di pagi ini, sebelum Anda mengakhiri atau menyelesaikan aktivitas, sebelum saudara pergi tidur, sebelum saudara melakukan aktivitas, ada baiknya saudara merenungkan bahwa bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Banyak orang meremehkan kehidupan dari hari ke hari dengan menghidupkan hidup untuk memuaskan keinginan daging. Tapi tahukah saudara bahwa segala sesuatu yang kita bangun di atas dan di dalam kebenaran Allah selalu melahirkan hal-hal yang tidak biasa dalam hidup kita. Setelah itu dikatakan Lukas 15, anak yang hilang dibuatin pesta. Saudara, Bapa begitu luar biasa. Alkitab berkata, jika satu orang bertobat, seisi sorga bersuka cita. Tahukah saudara, pagi ini waktu Dover, saya panggil semua orang berdosa. Saya panggil semua orang, bahkan suami-suami yang pergi menjauhkan diri dari istri dan anak-anak. Aku panggil kaum istri yang pergi menjauhkan diri dari persekutuan kasih karunia dengan suaminya yang sah, kembali kepada Tuhan. Aku panggil setiap anak-anak yang sedang hidup dan mengecap kejahatan-kejahatan dunia. Aku panggil engkau kembali kepada kerajaan Allah. Bapa selalu punya waktu untuk terima kita. Bapa menunggu. Dari mana bahasa Bapa menunggu? Karena ketika anak yang hilang kembali kepada bapaknya, anaknya tidak berlari, tetapi bapaknya berlari. Ini membuktikan bahwa Bapa menunggu engkau di depan pintu kasih karunia. Bahwa di depan pintu kasih karunia ada pesta bagi orang-orang yang kembali kepada jalan Tuhan. Sebelum Bapak, Ibu, dan saya, sebelum kita ketemu dengan kandang babi, buru-buru berbaliklah kepada Tuhan. Beberapa dari kita mungkin sudah menjauh dari Tuhan, bahkan memberi makan kehidupan daging kita. Tapi ada hal yang perlu saya ingatkan kepada semua kita. Mari kita kembali kepada jalan Tuhan. Mari kita kembali, mari kita bertobat. Karena dengan pertobatan, kita dapat memahami rencana Tuhan dalam kehidupan keseharian kita dengan cara-cara yang tidak biasa. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menguatkan setiap kita. Satu hal yang perlu Bapak, Ibu, dan saya cermati bahwa selalu ingat bahwa Tuhan telah menaruh otoritas penuh di dalam setiap kita. Kerjakan bagian Tuhan dan dengar baik. Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang telah dipercayakan untuk kita bisa mengerjakannya. Selamat pagi waktu Dover dan selamat malam waktu Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah kuat, jadilah sehat dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Anda boleh mengikuti pesan firman Tuhan dari saya secara pribadi di hari Minggu ini waktu Dover jam 10.30 waktu Dover. Kemudian waktu Jakarta itu 9.30, berarti waktu Indonesia Timur
Makassar 10.30 dan waktu Ambon 11.30, kurang lebih seperti itu. Nah, saya tunggu Anda dalam pesan firman Tuhan tentang Father of Faith, berbicara tentang tokoh yang namanya Abraham. Bagaimana orang ini berjalan dengan cara-cara yang tidak biasa bersama dengan Tuhan. Dan saya menunggu Anda dalam ibadah online kami di page Rock Dover. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa sebentar lagi. Tuhan memberkati kita. Maju terus dalam Tuhan. Shalom.